Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Ija Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Samba server. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Nah, dari sini untuk Samba sendiri itu merupakan standar operating system untuk Windows file sharing. Samba itu digunakan untuk melakukan file sharing antara perangkat Linux dan juga Windows. Jadi jika sebelumnya kita pernah membahas NFS server yang digunakan untuk melakukan file sharing antar perangkat Linux, nah Samba server ini kita gunakan untuk melakukan file sharing lintas perangkat yaitu Linux dan juga Windows. Oke, di sini untuk yang pertama itu kita akan melakukan konfigurasi Samba dengan permission read only. Di sini kita bisa masuk ke server 2, kemudian bisa kita masukkan komen yaitu apt install Samba untuk melakukan install software terhadap Samba. Kita tunggu sampai proses instalasi dari Sambanya itu selesai. Dan jika muncul seperti ini bisa kita ketikkan saja huruf Y, kemudian kita enter lagi dan kita tunggu lagi sampai prosesnya itu selesai. Oke, setelah proses instalasi dari Sambanya itu sudah selesai, di sini kita bisa coba untuk membuat yaitu directory Samba 10 dengan komen mkdir, lalu kita masukkan saja namanya itu /samba 10. Karena di sini saya akan menyimpan directory Sambanya itu pada folder / ataupun folder root. Kita bisa cek dulu dengan komen ls/ dan sini kita bisa cari untuk folder dari Samba 10-nya. Nah, di sini sudah terdapat folder Samba 10 yaitu di sebelah kanan folder root dan juga di atas dari sbin. Kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam konfigurasinya yaitu dengan komen nano/etc/samba/smb.conf. Setelah itu bisa kita enter. Kemudian bisa kita scroll terus sampai ke paling bawah. Di sini terdapat banyak konfigurasi, tetapi kita tidak akan menggunakan salah satunya. Kita akan buat konfigurasi sendiri. Di sini setelah kita berada di paling bawah, kita bisa tuliskan dulu ataupun ketikkan tanda kurung kotak. Kemudian kita masukkan nama dari folder ataupun directory yang kita buat tadi. Jika kita tadi membuat Samba 10, maka kita bisa tuliskan di sini Samba strip 10. Kita tutup dengan kurung kotak juga. Kemudian kita enter dan kita tekan tab untuk memberi jarak. Kita di sini bisa tambahkan beberapa konfigurasi, yaitu kita ketikkan path yaitu sama dengan /samba 10, yang dimana Samba 10 ini merupakan directory ataupun folder yang kita buat tadi. Kemudian bisa kita spasi ataupun bisa kita tekan enter dan juga tab, kemudian tuliskan read only yaitu sama dengan yes, yang dimana itu artinya bahwa directory ini hanya bisa ataupun hanya memiliki permission read only ataupun hanya bisa melihat. Kemudian untuk quest only kita juga sama dengan yes, yang itu tandanya bahwa user siapa saja yang bisa masuk ke directory ini itu diperbolehkan yaitu dengan permission read only. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter dan kita restart dulu konfigurasinya dengan sistem CTL restart SMBD. Sistem CTL restart SMBD seperti ini, kita enter dan maka untuk konfigurasi dari read only-nya itu sudah kita laksanakan ataupun sudah kita konfigurasi. Oke, kemudian setelah kita melakukan konfigurasi, di sini kita akan coba untuk mengakses Samba dari klien. Di sini untuk klien kita pastikan dulu sudah bisa terhubung ke server 2 dengan komen ping 10.10.10.10.3 yang dimana itu merupakan IP dari server 2. Jika sudah terdapat tampilan seperti ini, itu tandanya sudah bisa terhubung dan kita bisa lanjut untuk melakukan konfigurasi di klien ini. Di sini ada dua cara untuk mengakses file ataupun untuk mengakses Samba yang dikirimkan dari server 2, yaitu pertama melalui GUI ataupun melalui tampilan dan juga melalui CLI seperti kolom line interface ataupun terminal. Di sini untuk GUI kita bisa klik di bagian menu files. Kemudian kita bisa tekan tombol yaitu Ctrl+L. Dan di sini bisa kita ketik yaitu smb.2///2 kali. Kemudian kita masukkan IP dari server 2. Setelah itu bisa kita enter. Nah, di sini sudah terdapat untuk Samba 10-nya yang dimana itu menandakan bahwa sharing untuk dari server 2 ke kliennya itu sudah bisa dilakukan melalui Samba. Di sini bisa kita coba untuk buka filenya terlebih dahulu. Dan di sini untuk ketika kita ingin melakukan ataupun ingin mengakses file tersebut, kita itu hanya bisa melakukan koneksi menggunakan fitur anonymous ataupun tidak terregister di dalam Samba ini. Karena kita itu tadi melakukan konfigurasi yang berupa quest only, itu kita beri yes tanpa memberikan user secara khusus untuk bisa mengakses. Jadi siapa saja yang bisa memiliki file ini itu bisa mengaksesnya melalui registrasi anonymous. Kita tidak akan coba untuk langsung mengaksesnya terlebih dahulu. Kita akan tinggalkan, kita coba masuk ke terminal lagi dan di sini kita akan coba akses melalui kolom line interface-nya atau melalui terminal.
Di sini sebelum kita mengakses, kita itu perlu untuk menginstal yang namanya SMB client ataupun Samba client yang digunakan untuk menerima ataupun mengakses file yang dikirim dari Samba server. Bisa kita gunakan komen yaitu apt install SMB client. Kita tunggu lagi sampai proses instalasi dari SMB clientnya selesai. Kemudian bisa kita ketikkan saja Y dan kita enter lagi, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kemudian setelah kita selesai untuk menginstal software dari SMB clientnya, di sini bisa kita cek file apa sih ataupun directory apa yang di-share ataupun dikirim melalui server 2 tadi, yaitu dengan komen SMB client min L besar kemudian 10.10.10.3 yang merupakan IP dari server 2. Setelah itu bisa kita lihat di sini bahwa sudah terdapat file yang bernama Samba 10 yang dikirim dari server 2. Itu tandanya kita sudah bisa menerima file yang dikirim dari server 2 melalui Samba server dan juga Samba client. Kemudian kita juga perlu untuk menginstal suatu software tambahan yaitu dengan komen apt install save strip utils. Setelah kita selesai untuk menginstal software lagi, kita bisa buat suatu folder yaitu folder 10 dengan komen mkdir /folder 10. Nah, folder 10 ini kita gunakan untuk tempat penyimpanan dari Samba 10 yang dikirim dari server 2. Kemudian bisa kita lakukan mounting untuk file dari server 2 nya ke dalam folder 10 yaitu dengan perintah mount. Kita gunakan komen mount kemudian slash 2 kali, lalu masukkan IP dari server 2, kemudian kita slash lagi dan juga tuliskan file yang dikirim dari server 2. Jika kita ingat tadi bahwa di konfigurasi SMB config-nya itu kita menuliskan Samba strip 10, maka di sini kita tuliskan Samba strip 10, kemudian kita spasi dan slash folder 10 yang digunakan untuk menyimpan ataupun sebagai tempat penyimpanan dari Samba 10-nya. Kita bisa enter. Oke, di sini setelah kita melakukan mounting terhadap file Samba 10 ke folder 10 yang kita beri klien, kemudian bisa kita kembali ke server 2. Pada server 2 ini kita bisa coba untuk membuat suatu file di dalam directory Samba 10, yaitu dengan perintah touch. Kemudian kita masuk ke direktorinya yaitu /samba10. Kemudian kita slash dan kita coba buat suatu file. Di sini contohnya yaitu test.txt. Setelah itu kita bisa coba ls terlebih dahulu yaitu ls/samba10. Dan di sini bisa dilihat bahwa terdapat file yang kita buat tadi yaitu test.txt. Selanjutnya kita akan coba cek apakah sudah tersinkronisasi ke klien Ubuntu kita. Kita bisa cek dengan komen ls kemudian /folder10. Ya, bisa dilihat di sini bahwa proses mounting yang kita lakukan tadi sudah berhasil, dan tandanya yaitu ketika kita cek dengan komen ls, maka hasilnya itu yang keluar akan sama seperti di server 2, yaitu sudah terdapat file test.txt yang kita buat di server 2 tadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi Samba dengan permission read dan juga write. Pada server 2 di sini kita bisa coba buat lagi directory yaitu Samba 20 dengan perintah mkdir kemudian /samba20. Kita bisa cek dengan ls slash terlebih dahulu dan dilihat di sini bahwa di bawah Samba 10 sudah ada Samba 20. Kemudian bisa kita lakukan konfigurasi lagi dengan komen nano /etc/samba/smb.conf. Kita scroll lagi ke yang paling bawah. Dan di sini bisa kita tambahkan di bawah Samba 10 yaitu dimulai dengan kurung kotak kemudian Samba 20. Kita tutup dengan kurung kotak lagi, kita enter, lalu kemudian tab, dan di sini kita masukkan konfigurasinya sama seperti di atas yaitu Samba 10 dengan path sama dengan /samba20. Ini merupakan directory yang kita gunakan tadi yaitu /samba20. Kemudian untuk di sini kita akan tambahkan permissionnya yaitu read only. Itu sama dengan no, karena nanti kita akan buat directory ini itu bisa diakses dengan permission read dan juga write. Kemudian bisa kita save terlebih dahulu dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita restart dengan sistem CTL restart SMBD. Kemudian kita akan coba buat satu user tambahan sebagai contoh di sini untuk melakukan testing terhadap Sambanya. Itu kita bisa buat dengan command user add. Di sini sebagai contoh kita akan buat yaitu user 1. Setelah itu bisa kita masukkan komen yaitu smb passwd. Kemudian min a user 1. Di sini kita diminta untuk memasukkan password. Bisa kita masukkan saja passwordnya dan kita tulis ulang. Jadi password ini itu digunakan untuk mengakses file Samba 20 yang kita buat tadi dengan menggunakan user yang baru kita buat dan juga password yang dimiliki oleh user tersebut. Dan kita akan masuk ke klien, kita akan coba untuk mengakses filenya dengan dua cara yaitu GUI dan juga CLI.
Pertama untuk UI bisa kita tekan dulu yaitu Ctrl plus L, dan di sini kita bisa masukkan yaitu smb.2// masukkan IP dari server 2 yaitu 10.10.10.3. Kita bisa enter, dan di sini sudah terdapat Samba 20. Kita bisa coba buka filenya. Dan jika sebelumnya untuk file Samba 10 itu kita mengaksesnya dengan anonymous, yaitu kita itu tidak memiliki user yang pasti untuk masuk ke dalam file tersebut. Asalkan user memiliki file tersebut, maka dia bisa mengakses ke dalam file tersebut. Dan di sini kita akan coba untuk connect menggunakan register user ataupun user yang sudah diatur, khusus untuk bisa masuk ke dalam file Samba 20 ini. Bisa kita pilih register user dan kita coba masukkan passwordnya dan juga username-nya, kemudian bisa kita connect. Nah, setelah kita sudah berhasil mengaksesnya, di sini akan ditampilkan bahwa foldernya itu masih kosong karena memang kita masih belum membuat apapun di dalam folder ini. Kemudian bisa kita kembali lagi ke terminal dan kita akan coba akses dengan menggunakan metode CLI. Nah, tapi ketika kita coba di sini menekan klik kanan ataupun right klik dan kita coba buat untuk folder baru, di sini itu terdapat peringatan bahwa kita itu tidak bisa melakukan ataupun tidak bisa membuat folder di dalam folder ini. Itu karena user yang kita gunakan tidak memiliki permission execute, yang menandakan bahwa kita tidak bisa menambahkan ataupun mengubah isi dari folder ini. Dan supaya kita bisa membuat folder baru di dalam folder ini, kita bisa masuk lagi ke server 2 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lakukan komen terlebih dahulu yaitu ls -l/ itu untuk menunjukkan bahwa komen ini digunakan untuk menunjukkan permission yang dimiliki oleh setiap directory yang terdapat di dalam server ini. Itu bisa dilihat di sini bahwa untuk permission dari directory Samba 20 itu hanya memiliki permission read dan juga write. Nah, komen ls -l/ ini digunakan untuk melihat permission dari setiap directory yang terdapat di folder root. Setelah itu kita akan coba untuk mengubah permission dari user ini dengan komen chmod kemudian 777/samba20. Kenapa saya menuliskan angka 777? Itu merupakan kode yang digunakan untuk mengatur permission yang dimiliki oleh sebuah user. Jika kalian penasaran, bisa tonton video saya sebelumnya, itu ada penjelasan tentang chmod dan juga tentang kode 777 ini. Setelah itu kita coba lagi dengan ls -l/. Di sini bisa kita bandingkan bahwa sebelumnya untuk folder Samba 20 itu hanya memiliki permission read dan juga execute tanpa memiliki permission write. Nah, setelah kita menambahkan chmod 777 itu sudah memiliki akses untuk melakukan write ataupun mengubah dan juga menambahkan suatu file ataupun folder ke dalam suatu directory. Dan jika kita kembali ke menu file UI-nya lagi, kita bisa klik kanan, kemudian kita coba untuk buat new folder. Maka sekarang sudah bisa karena kita itu sudah memiliki permission untuk membuat folder baru di dalam directory ini. Setelah itu kita akan coba mengaksesnya melalui, kemudian kita bisa masuk ke opsi CLI-nya lagi. Di sini kita akan coba untuk melakukan mounting dengan command mount. Kita bisa masukkan comment mount, kemudian -o, username itu sama dengan user 1 ataupun user yang kalian gunakan, kemudian / 2 kali, masukkan IP dari server 2, kemudian / Samba strip 20 yang merupakan name untuk foldernya, dan kemudian kita akan simpan di folder 20. Nah, tapi sebelum itu kita perlu untuk membuat directory penyimpanannya terlebih dahulu, yaitu dengan komen mkdir. Kemudian kita akan buat folder / folder 20. Setelah itu baru kita masukkan komennya lagi. Nah, setelah itu kita akan coba untuk mengeceknya apakah filenya sudah bisa dimounting. ls kemudian / folder 20. Nah, sudah dilihat bahwa di sini sudah terdapat directory ataupun folder baru yang kita buat sebelumnya. Itu menandakan bahwa proses mounting yang kita lakukan itu sudah berhasil. Dan kita bisa coba untuk membuat suatu file di dalam directory Samba 20 ini. Kita masuk ke server 2, kemudian kita gunakan kata perintah touch / Samba 20. Kemudian coba.txt. Kita bisa ls terlebih dahulu untuk mengeceknya. Sudah terbuat dan kita akan coba untuk cek di klien juga. ls / folder 20. Setelah di ls sudah muncul yaitu file coba.txt, dan kita akan coba masuk ke dalam file tersebut dan komen nano, kemudian / folder 20 / coba.txt. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi mounting Samba secara permanen.
Perhatikan ketika kita tadi itu melakukan proses mounting dengan command mount, min-o ataupun dengan command ini, itu proses mounting ataupun konfigurasi yang dilakukan itu merupakan konfigurasi yang tidak tetap ataupun masih belum permanen. Dan di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi mounting samba itu secara permanen, yaitu kita bisa masuk dulu ke command /etc/fstab. Kemudian di sini kita bisa scroll ke paling bawah dan kita bisa tambahkan konfigurasi, yaitu di sini bisa kita tambahkan konfigurasi dengan // lalu IP dari server 2 yaitu 10.10.10.3, kemudian / samba strip 10 yang merupakan name share dari file yang dikirimkan oleh server 2, kemudian kita tab dan /root/folder 10 yang dimana itu merupakan lokasi penyimpanan untuk samba kliennya, kemudian tab lagi, kita ketikkan shift tab password _2 yang itu menandakan jika kita akan melakukan login tidak perlu memasukkan password _netdev. Dan untuk baris keduanya itu untuk IP sampai ke shift itu sama, kemudian bisa di tab dan tuliskan _netdev. Kemudian kita kasih spasi username sama dengan user 1 dan koma password sama dengan password yang kalian gunakan, kemudian koma lagi dan _netdev. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa melakukan reboot terhadap virtual mesinnya terlebih dahulu untuk merestart semua konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.